Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada cara belajar firman pada saat ini. Judul pelajaran kita adalah mengenai berkat-berkat orang yang benar. Sebelum kita memulainya, adalah jauh lebih baik kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang begitu indah. Pada kesempatan saat ini, kami kembali berjumpa dengan seluruh pemirsa kami dalam acara belajar firman. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Untuk itu hadirlah di dalam hati dan pemikiran kami dan berikan kami pengertian apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Jadi judul pelajaran kita, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kali ini kita akan sepanjang satu pekan ini akan mempelajari mengenai berkat-berkat orang yang benar. Mungkin ayat intinya akan dibacakan oleh Saudara Ramlan. Ayat inti, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 6. Sebagaimana dinyatakan pada judul pelajaran pekan ini, pelajaran ini melihat kepada berkat-berkat orang benar. Kata Ibrani sadik untuk benar adalah kata kunci dalam ayat-ayat kita. Sedek juga diterjemahkan keadilan, di mana ia berasal. Muncul pada pendahuluan dari seluruh kitab Amsal-Amsal Salomo untuk menerima didikan yang menjadikan pandai keadilan atau sedek. Amsal 1 ayat 1-3. Kemudian di sini juga dikatakan, apa yang kitab Amsal sedang sampaikan kepada kita bahwa hikmat adalah kebenaran. Dan kebenaran berarti berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam iman dan penurutan kepada apa yang Tuhan telah panggil kita untuk menjadi dan lakukan. Kebenaran adalah sebuah pemberian yang datangnya dari Tuhan juga. Lawannya adalah kebodohan dan ketidaksetiaan. Hikmat adalah keadilan atau kebenaran, kebodohan adalah dosa dan kejahatan. Dan di ayat-ayat yang kita akan pelajari, perbedaan diantaranya begitu jelas. Ya. Jadi di pembukaan pelajaran ini, ya di situ diangkat sebenarnya katanya berkat bagi orang yang benar. Tadi udah dibaca dalam ayat inti. Ya, bahwa berkat ada di kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, ini sebenarnya cukup menarik, ya, karena sebenarnya saat ini kalau kita mendengarkan dalam perbincangan di antara sesama kita, sering yang disebut berkat itu kan, wah dia dapat berkat tambahan yang hanya berupa materi, ya. Wah, saya dapat berkat baru yaitu rumah baru, ya, atau penghasilan yang baru. Tetapi Amsal di sini mau mengangkat bahwa berkat itu adalah kebenaran. Atau di situ juga dikatakan bahasa aslinya sadek, berkat itu adalah keadilan. Ya, artinya sebenarnya orang yang berlaku adil itulah orang yang dapat berkat. Ya. Tapi sering kenyataan saat ini yang terjadi, orang nggak berlaku adil, dia kaya secara materi, orang bilang itulah yang dapat berkat. Nah, ini satu hal yang sebenarnya menarik. Bagaimana pendapat Saudara Ramlan? Kira-kira apa tambahan yang misalnya mau kita angkat dari pelajaran ini? Memang tadi sudah kita baca dan pemirsa sudah mendengar bahwa ada perbedaan yang begitu jelas antara kebodohan adalah dosa dan kejahatan dan keadilan atau kebenaran. Ya. Jadi perbedaan yang jelas ini menentukan juga bagaimana orang berpikir berkat yang sebenarnya itu seperti apa menurut firman Tuhan. Seperti apa. Jadi kalau mereka berada di tempat di mana dia berpikir menurut firman Tuhan, maka jadi tidak akan salah
salah mengartikan. ya, mengartikan tentang itu kan, Ya, tentang berkat-berkat yang sebenarnya. betul, betul. Ya, tapi memang nggak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini, sebagaimana misalnya contoh ya, kita merasa orang yang berlaku jahat itu kok sepertinya mendapat berkat. Diberkati. Ya, banyak sekali contoh-contoh ayat, dan ini bukan hanya kita. Para nabi-nabi pun sering mengeluh seperti itu. Iya. Sebagai contoh, Yeremia juga mengeluh hal yang sama. Yeremia 12, coba kita buka ya. Yeremia 12 ayat yang ke-1 ya. Ini keluhan dari Yeremia, dan Tuhan menjawab. Itu perikop besarnya ya. Bayang, ini seorang hamba Tuhan, dia mengeluh. Apa sih keluhannya? Engkau memang benar ya Tuhan. Jadi tahu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Karena saat ini kita berbicara bahwa besadek, kebenaran itu sama dengan keadilan. Iya. Ya, kemudian di situ dikatakan, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Ya, ini selalu menjadi keluh. Kok ini orang-orang fasik ini selalu kelihatannya mujur, dapat berkat. Sedangkan bagaimana dengan kami? Ya, sentosa, semua orang yang berlaku tidak setia. Itu baru satu keluhannya. Nanti pemirsa boleh baca ya selanjutnya. Ya, ini sebenarnya keluhan-keluhan nyata. Tuhan, saat ini kok orang fasik sepertinya mujur, ya, penuh dengan berkat. Contoh yang lain bisa nanti dibaca di Amsal 1. Pembukaan seperti itu selalu. Orang fasik sepertinya jalannya itu kok selalu menguntungkan, ya. Ayub juga, contoh Ayub ayat 21 ayat 7, ya. Ini keluhan-keluhan yang sama. Ayub juga orang beriman. Ya. Kita baca Ayub 21 ayat 7. Ya, contoh lagi berikutnya. Mengapa orang fasik tentang hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Nah, Ayub juga bilang, ini orang fasik umurnya panjang, Ya. terus bertambah-tambah kuat sepertinya. Ya. Dan kita memang nggak bisa melihat kesannya berkat itu hanya sebatas yang namanya materi. Kita akan mengalami keadaan seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat keadilan Tuhan, karena Tuhan itu adil, sumber keadilan itu adalah Tuhan, ya. Pengkhotbah 12 akan menjawab, ya. Pengkhotbah 12 ayat yang keempat. Kalau kita melihat letak keadilan Tuhan, ya, kita akan menemukannya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14, ya, dari buku Pengkhotbah pasal terakhir, ayat yang terakhir. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Letak sebuah keadilan adalah di dalam proses pengadilan yang saat ini sedang terjadi, ya. Mazmur, Ayub pun nanti akan melihat bahwa jalan mereka itu akan licin, Ya. ya. Atau sebuah proses pengadilan akan menunjukkan bahwa orang yang berada dalam kebenaran, kayak tadi, ya, semua yang berlaku tidak sesuai dengan hikmat akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi semua yang berjalan sesuai dengan keadilan Tuhan, ya, dia akan memperoleh namanya berkat yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Nah, mungkin itu secara garis besar gambaran mengenai pelajaran bagaimana dengan proses keadilan yang Tuhan berikan dan kita sedang lakukan tentunya saat ini dalam kehidupan kita. Ya. Memang agak kesulitan bagi kita manusiawi yang sudah berdosa untuk memahami hidup ini, antara keadilan dan yang terjadi, di mana seperti yang sudah
kita bicarakan sama-sama, nabi-nabi pun mengeluh soal itu. Ya. Tetapi kita sebagai orang percaya dan terus berharap pada Tuhan tentunya, dan Tuhan adalah keadilan, bahwa kita lihat di pengeluhan Yeremia itu Mungkin ayat boleh yang kedua, dibaca. engkau membuat mereka tumbuh Oke. dan mereka pun juga berakar, Ya. mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya, berbicara mengenai mereka ini adalah orang-orang yang Berlaku fasik tadi ya. fasik, tapi mendapat berkat, ya toh. Bahkan di dalam mulutnya selalu mengucapkan Tuhan, ya. Tuhan ada dalam mulutnya. Iya, tetapi firman Tuhan katakan mereka itu jauh dari Tuhan itu jauh dari hati mereka, jauh dari hati mereka. Saya tertarik dengan ayat ini, kalau kita melihat aplikasinya dalam hidup sehari-hari di lingkungan kita di kebun, kita lihat ada benih dan ada lalang. Ada yang kita harapkan bertumbuh, tapi ada juga lah yang bertumbuh di situ. Dan kita lihat sendiri, biasanya lalang ini juga bertumbuh subur di tempat dimana yang seharusnya mendapatkan makanan itu benih yang ditanam oleh petani. Tapi yang terlihat adalah lalang juga bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Bahkan kadang lebih cepat lagi lalangnya. Lebih cepat pertumbuhannya. Kelihatannya lebih subur menurut firman Tuhan, lebih subur. Tapi ada akhir dari dua hal ini yang seperti yang dikatakan Dara Andre, bahwa Tuhan akan membawa semuanya itu ke pengadilan, dan setiap hari sedang berjalan. Oke, amin. Jadi mungkin ayat yang terakhir sebenarnya bagaimana kita bisa berlaku adil untuk saat ini, karena banyak hal ketidakadilan yang sebenarnya terjadi saat ini. Tapi tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, keadilan di mana penuh dengan ketidakadilan saat ini. Sebagai contoh, Yeremia juga mengalami masa-masa yang sama. Ya, mungkin ayat yang terakhir, Yeremia 22 ayat yang ketiga. Boleh tolong baca Saudara Rahlan? 22 ayat ketiga. Ya. Yeremia 22 ayat ketiga, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ya. Jadi di situ sebenarnya baru saja kita mendengarkan saat ini, ya. Mungkin banyak pemirsa-pemirsa kita ada orang-orang yang juga mungkin bekerja ya di tempat kita masing-masing, ataupun ada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Ya, kalau ada orang yang bekerja di tempat kita masing-masing, kadang kita menganggap misalnya ada pembantu di dalam rumah tangga, ya. Kita harus berlaku adil. Ya. Sebagai contoh, ada upah minimum. Ya. Jangan karena misalnya kita tidak orang nggak melihat kita bayar di bawah minimum, itu sebenarnya kita tidak berlaku adil. Ya, apa yang mereka telah lakukan kita harus berikan. Ya, kita tidak bisa semena-mena terhadap orang yang bekerja di tempat kita. Kemudian kalau ada orang yang kekurangan di tempat kita, anak yatim di sini dikatakan, ya, jangan kita tidak melihatnya. Ya. Itulah sebenarnya keadilan yang Tuhan tuntut untuk saat ini. Ya, jangan sempat membuka peluang orang yang berkekurangan akhirnya mencuri. Kemarin saya ingat, ya, banyak pelajaran dikatakan di satu sisi Tuhan melarang. Pelajaran Amsal juga tidak dibenarkan orang karena lapar mencuri. Ya, walaupun anaknya sudah mau mati, tidak pernah Tuhan membenarkan dia melakukan pencurian. Tetapi Tuhan juga menuntut jika ada orang di sekitarnya yang punya berkat, membiarkan kesempatan mencuri itu terjadi karena dia nggak mau membagikan berkatnya, Tuhan juga meminta pertanggungjawaban. Benar. Ya,
Jadi inilah sebenarnya letak keadilan. Di satu sisi kata Tuhan, orang miskin selalu ada padamu. Ya, itulah sebabnya Tuhan punya umatnya untuk menjadi saluran berkat. Dan menjadi saluran berkat itu bukannya harus berkelimpahan, enggak. Dari hal-hal yang kecil kita diajar untuk membagikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Bertindak adil di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan masyarakat. Iya. Mungkin itu tambahan. Ada lagi? Oke, kalau seandainya tidak ada, kiranya pelajaran aplikasi yang bisa diambil pada hari ini adalah kepada setiap anak-anak Tuhan saat ini, di tengah ketidakadilan yang saat ini terjadi, kita harus melihat orang adil itu sebenarnya berkat. Ya. Jadi ketika kita berlaku adil, sebenarnya Tuhan sedang memberikan berkat-berkat, bukan materi yang membawa kepada karakter kita, tapi salah satu barok untuk adil itu merupakan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Boleh ditutup dalam doa? Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Biarlah pelajaran ini akan menjadi bagian kami seutuhnya dan bagian pemirsa yang mendengar, supaya mereka melihat ada kebahagiaan ketika berjalan di dalam keadilan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.